Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari Senin tanggal 1 April 2024 kita dapat berkumpul di acara buka bersama DBS Infrastruktur. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Ramadhani yang akan memandu acara pada sore hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Baron Agung Wicaksono selaku VP DBS Infrastruktur, yang kami hormati AVP, rekan-rekan MP dan teman-teman Infras yang saya sayangkan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Al-Quran dan sari tilawah yang dipimpin oleh Saudara Adwin dan Saudari Irdiana Nurhiman. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu.
Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari VP DBS Infrastruktur, Bapak Baron Agung Wicaksono, kepada kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Sayyid Utub MSI. Wabil khusus yang saya cintai adik-adik sekalian dari Yayasan Al-Kafi. Wabil khusus Bapak-bapak, ibu-ibu manajemen dari divisi bisnis infrastruktur yang saya banggakan. Wabil khusus buat bapak ibu semua, ya, teman-teman dari divisi infrastruktur yang saya sayangi, dan khususon yang mewujudkan acara ini, yaitu panitia buka bersama dan anak yatim beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Like a married. Sama. Ya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sore ini kita bisa berada di sini semua. Ini jumlahnya 1000 orang ini. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Kumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga yang uangnya kurang jadi semakin banyak. Amin, amin. Semoga yang banyak utangnya bisa lunas. Amin. Amin ya Allah. Semoga kita semua berbahagia ke depannya. Yang kepalanya sakit, hilang sakitnya. Amin. Yang sakit mata hilang Matanya. hilang sakitnya lah, masa hilang matanya. Amin. Amin. Jadi saya dilapori oleh Pak Marsal
Apa katanya? sebagai asum kita. Semarshal. Maju, maju. Maju Pak. Bahwa sampai dengan bulan Maret, alhamdulillah kinerja DP Infrastruktur luar biasa. Terima kasih pada teman-teman semua. Untuk itu, maka salah satunya, dan kebetulan ini di bulan yang penuh barokah, penuh mahfirah, maka kita bagikan sebagian dari apa yang kita rasakan itu kepada adik-adik semua. Ada 100 orang ya, 100 orang rencananya yang akan kita share kebahagiaan kita ini. Yang hadir di sini perwakilan aja teriak-teriak semua ya. Luar biasa. Luar biasa. Calon-calon pegawai PTSI berikutnya. Itu aja Bapak. Sisanya nanti kita turun ke lapangan. Karena mengingat di sini tempat segala macam, sisanya jumlahnya kurang lebih ada 100, kita bagikan kebahagiaan, mudah-mudahan itu menjadi barokah dan rezeki kita ke depan. Untuk itu ini Pak Ustadz, biar saya nggak lama-lama Pak Ustadz ya, biar Pak Ustadz bisa tausiah. Soalnya ini Pak Ustadz, minggu kemarin baru dapat THR dari Pak Ustadz, teman-teman ini baru dapat THR. Jadi ya, saya mengingatkan, jangan lupa kewajiban kita yang wajib itu bayar zakat. Tolong disegerakan itu, mumpung ini dalam 10 hari terakhir bayar zakat fitrah maupun zakat mal butuh. Nanti kalau nggak tahu cara ngitungnya tanya Pak Ustadz gimana caranya gambaran ya. Jadi kita bisa hidup bisa lebih baik lagi kalau kita sering-sering berbagi. Terus kemudian karena ini juga memang sudah mendekati, kan kita terakhir tanggal 5 itu secara official masuknya secara official itu tanggal 5 itu terakhir. Setelah itu tanggal 6 kita libur, masuk lagi tanggal 16. Nah, saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semua yang punya rencana untuk perjalanan pulang, berkunjung pada keluarga, berkunjung pada orang tua, untuk selalu menjaga hati-hati dalam perjalanannya. Jangan lupa rumah atau kos-kosan yang ditinggalkan dikunci, diperiksa, yang nyantol listriknya itu dicabut semua. Jadi biar aman. Kalau kita tinggal itu tenang. Kalau yang punya rumah dititipkan pada satpamnya atau RT-nya. Di sini RT-nya Pak Sarbuni, dititipkan. Karena Pak Sarbuni Pak Sarbuni nggak kemana-mana, aman. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan yang mendadak, kasih Pak Sarbuni. Beda kita lagi. Bukan gitu. Jadi yang perjalanan mudik tolong hati-hati. Yang mudik Pak. Terus silakan bersenang-senang bersama saudara-saudara di kampung halaman dan balik lagi ke Jakarta juga dengan kami. Amin. Salam taksim saya kepada keluarga kalian masing-masing. Oke Pak. Dan minta doa restu pada saat balik ke sini lagi. Ya, minta doa, jangan minta sanggup. Nah,
nanti bawa sini Black Kong 2 nya kan. Mungkin itu dulu dari saya. Mudah-mudahan acara hari ini, sore ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan kita doakan supaya barokah Amin. dan rezeki buat kita semua dapat mengalir lebih banyak lagi. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ya. Acara selanjutnya yaitu ceramah dari Ustadz Said Kutub, kepadanya kami persilahkan. Pak Ustadz. Tafadhal masyaallah. Kayak novel deh. Nova. Cukup. Beda deh, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab. Cakep. Udah bawaan. Iya, kasih. Makasih. Jalan-jalan ke kampung Arab. Cakep. Jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 5 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep.
Itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Itu dia itu. Baik, paling itu saja saya kondisi. Ini lanjut jangan nih. Lanjut. Baik, insya Allah sampai jam 9 kita begini nih. Alhamdulillah. Siap nggak? Siap. Bilang, are you ready? Jawabnya asnya. Are you ready? Siap. Ya, silakan saya bentar lagi pamit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Bukhari. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan kita Bapak Baron. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, dibahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumat ila nur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tanggal 21 bulan Ramadan. Itu tandanya lebaran sebentar lagi. Masih lama ya. Jangan besok pulang kampung, belum. Hari Jumat diagendain ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa tadi yang sholat asar umurnya 3 keluarnya 2? Ya. Jadi pura-pura lemes nih ya, biar kelihatan kuat. Kata Nabi, orang yang sering-sering silaturahim model begini, insya Allah rezekinya banyak barokah. Mudah-mudahan yang hadir THR-nya ditambahin. Amin. Amin ya Allah. THR yang kemarin sudah habis ya Pak. Bapak Ibu ikutin nih doanya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Belum azan belum. Serius. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Nih ikutin doanya, insya Allah yang baca doa ini rezekinya banyak barokah. Amin. Dijauhkan dari yang haram. Amin. Semua utangnya lunas. Amin. Ketahuan yang namanya kencang utangnya banyak.
Ada yang utang di sini? Ada, Pak. Nggak usah dijawab, udah kelihatan. Ya. Allahumma paksain bayar utang. Utang jangan dipikirin, tapi Bayar. kita pada pintar tuh ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua utangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu saya tanya, Bu, punya masalah nggak? Nah, nggak usah dijawab. Ini kelihatan muka-mukanya masalah. Dari ujung ke ujung ibu-ibu masalahnya cuma duit. Jari ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang mati. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya duit. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya duit. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin duit. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari duit. Bu, doain Bu, suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, kawin lagi. Bercanda Bu, Nggak boleh. Bercanda ya. Nanti saya nggak diundang lagi ya. Akhirnya suami cari istri yang pintar, cari duit ditaruh di bawah kasur, dia tahu. Di atas lemari dia tahu. Ini namanya istri yang pintar cari duit. Ini duit namanya duit apes, udah disimpan masih aja kata Siapa dia itu? ibu-ibu. Kalau lagi kesel sama suaminya belum wafat, jangan dikubur. Kenapa dia? Jangan. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak banget. Amin. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yus'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau diluaskan rezekinya, siapa yang mau dipanjangkan usianya, maka jalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Namanya umur gak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, pimpinan mati. Doain pimpinan kita panjang umur. Main mati-matian. Tadi mau dikasih THR 2 kali nggak jadi. Namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, bapak ibu. Tapi Ustaz jangan kepedean, bisa jadi saya duluan taksiah sama bapak ibu. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Amin ya rabbal Alamin. Puasa atau Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan bulan yang sangat dinantikan kedatangannya, sangat ditunggu kehadirannya, dan sangat ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Kemudian bulan Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, kemudian dibebaskan dari api neraka, dilipat gandakan pahala, yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 10 bahkan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar. Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Maksudnya adalah
orang berbuat baik, amal soleh, rajin ibadah di bulan Ramadan itu luar biasa. Betul nggak? Kalau di bulan Ramadan dia masih malas berbuat baik, amal soleh, apalagi di luar bulan Ramadan. Kemudian wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Potensi maksiat dan dosa tertutup di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masih berbuat dosa, apalagi di luar bulan Ramadan. Nauzubillah min. Kemudian wasuf fidatis syayatin, dibelenggunya para setan. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Nah, kalau puasa kita bagus, puasa itu menjadi junnah, menjadi tameng, perisai pelindung kita dari berbuat dosa. Puasa itu yang tahu kualitasnya adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Makanya pahalanya tanpa batas. Jangankan yang haram, yang halal saja di bulan Ramadan dia dapat mengendalikannya. Makan minum halal nggak? Halal. Di bulan Ramadan siang hari halal apa haram? Haram. Nah itu yang halal saja mampu dikendalikan. Di luar Ramadan iman kita menjadi makmum, iman kita menjadi makmum, nafsu kita menjadi imam. Saat Ramadan nafsu kita menjadi makmum, iman kita menjadi imam. Menjadi imam ini sangat kuat nih. Orang yang puasa remnya sangat pakatnya luar biasa. Jadi pahala bagi orang yang puasa tanpa batas. Mereka menjaga dirinya dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku kata Allah. Aku yang akan membalasnya. Matanya terjaga, lisannya terjaga, langkahnya terjaga, pikirannya terjaga, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak di bulan Ramadan orang masih ngomongin kejelekan orang? Ada nggak? Gibah, fitnah, gosip itu biasanya dilakukan oleh bapak. Kalau ibu-ibu nonton kok, di sini pada ibu-ibunya solehan semua. Kalau sholat taraweh asar sejadahnya udah nyampe musola, betul nggak? Tungguin sampai jam 9 nggak datang juga, ya. Yang penting kok booking, ya. Masalah sholat belakangan. Ini ibu-ibunya ini calon-calon bidadari surga. Masya Allah. Saya doain cepat masuk Surga. Duluan. Mas, saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Siapa yang mau duluan? Oh, giliran ini Ustaz disuruh duluan. Ya. Nah, orang-orang yang puasa nanti akan dimasukkan ke dalam pintu surga namanya Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa kita yang tahu kualitas kita adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti helikopter darat bajai pada saat belok. Yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti emak-emak kalau lagi naik motor, sennya kiri, beloknya Kanan. Kadang-kadang nggak ngesen belok. Matiin di dalam garasi, ya. Tapi kalau emak-emak di sini semuanya bawa mobil. Insyaallah. Ini di Indomaret, ya. Namanya mobil. Ya. Nah, akhirnya puasa kita yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi puasa, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya manusia dengan Allah, bedanya di mana? Kalau manusia kita berbuat baik terus-terusan, kemudian ada sekali salah hilaf yang diingat kebaikannya atau kesalahannya. Nah, ini bedanya manusia. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah berkali-kali, sampai banyaknya kita nggak tahu ada berapa kali, mungkin tahunan bahkan puluhan tahun kita melakukan dosa. Saat masuk Ramadan kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata, berjanji tidak melakukannya lagi. Seketika dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman mengharap ridho Allah, maka dosanya dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah. Amin ya Allah.
Barang siapa yang sholat malam karena iman mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihissalam, berugilah, celakalah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga ya, bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Gimana gak berkah? Suasananya berubah menjadi suasana religi. Betul nggak? Musik-musik berubah menjadi Islami. Betul nggak? Kita di siang hari bulan Ramadan ngelihat kecoa ibarat kurma ajwa. Melihat minyak goreng, ibu-ibu bensin seperti sirup marjan. Masya Allah. Nah, dan musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan Maghrib. Azan yang lain nggak didengerin, ya. Masya Allah. Nah, ini kita ibadah puasa termasuk ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lain. Ibadah haji berapa lama kita ibadah haji? 40 hari. Itu kebanyakan selfie di depan Ka'bah, ya. Jalan-jalannya ibadah ziarah yang lain. Hakikatnya ibadah haji kurang lebih 5 hari 1 pekan. Kemudian juga yang kedua, kita umroh itu berapa lama? Bukan 9 hari. Kita kira-kira 2-3 jam. Tergantung keramaian, kehusuan dan sebagainya. Sholat berapa lama sholat kita? Ada sholat itu sholat maghrib 1,5 jam. Ada nggak? Ini imamnya nggak dicari lagi, kapok jamaah itu, betul nggak? Nah, itu imam yang menjadi favorit adalah sholat tarawih ditempuh dalam waktu 7 menit, benar nggak? Saya nggak kasih tahu masjidnya di mana, nanti pada datang. Ya. Yang salah yang mana? 2, 3 atau 11? Ada yang salah. Salah yang nggak salah. 2, 3 rakaatnya panjang, bacaannya pendek. 11 rakaatnya pendek, bacaannya panjang. Kalau kita maunya adalah dua-duanya pendek. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya 1 nafas, ya. Kalau bisa imamnya tidak nafas. Mati dong. Mati dong, ya. Nah, ini kita maunya buru-buru aja. Sholat kira-kira 10-15 menit. Zakat, infak, sedekah ada yang 1 jam. Masukin ke kotak infak duit, ada nggak? Itu namanya mindahin kotak infak ke rumah kita, ya. Alias mencuri. Nah, itu hitungannya detik. Nah, ibadah puasa ini ibadah termasuk yang paling panjang. Allah menggembleng kita kurang lebih 24 jam. Kemudian 30 hari. Tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mau tahu nggak? Ini kita sudah masuk 10 hari yang ketiga nih. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua. Mau tahu nggak apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Semakin baik, semakin takwa, semakin rajin atau enggak? Atau semakin menurun? Coba saya tanya nih, sholat di masjid-masjid musola-musola, sholat tarawih itu makin maju, makin mundur? Makin maju. Dari 10, 5, 4, 3, 2, 1. Imamnya lihat zamannya nggak ada, ikut pulang kan? Jadi musolanya digembok sampai 16 April, ya. Masya Allah. Jadi harusnya itu grafiknya sebagaimana Nabi, semakin habis Ramadan semakin meningkat amal solehnya, semakin meningkat amal solehnya, ketakwaannya kepada Allah bagus, hubungan kepada manusianya juga semakin bagus. Nah, jadi saat memasuki 10 hari yang terakhir di sisa Ramadan, justru amal ibadah itu tergantung akhirnya, bukan awalnya. Justru garis finishnya itu Ramadan di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal ibadah tergantung akhirnya. Idza dakhala asyrul awakhir, Nabi saat memasuki 10 hari yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah i'tikaf.
Apa namanya? I'tikaf. Itu afdolnya i'tikaf malam 21 asarnya sudah masuk ke masjid, keluarnya pas ganti presiden. Enggak ya. Jadi asar masuk masjid, keluarnya di Idul Fitri 1447 Hijriah, bukan ya? Idul Fitri yang sekarang. Kalau nggak bisa setiap malam, kalau nggak bisa juga malam-malam ganjil. Jadi Lailatul Qadar itu malam ganjil atau genap? Genap apa ganjil? Urusan ganjil genap itu urusan pemerintah. Ganjil genap ya. Jadi supaya kita mendapatkan malam kemuliaan itu dari malam pertama sampai akhir, gaspol jangan kasihkan totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah di antara lanjut ya. Baik, kita sampai jam 8 ya. Jadi ada amalan di bulan puasa ini. Semuanya full. Ibadah yang paling panjang adalah ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya di dalam Quran itu diperintahkan kita sholat. Wa aqimus sholat. Tapi dijelaskan secara detail bagaimana sholat itu dijelaskan di dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana Nabi sholat. Giliran puasa Allah menjelaskan secara detail pula di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 5 ayat. Ini keutamaan, keistimewaan Ramadan, pahalanya, ibadah-ibadahnya ada di dalam Quran. Di antaranya amalan unggulan di bulan Ramadan yang pertama adalah puasa. Di bulan Ramadan amalan unggulannya adalah puasa. Kebahagiaan bagi orang yang puasa ada 2. Farhadani, 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, dia bahagia dan senang saat dia buka puasa. Nah, buka puasa ini juga ada aturan sunnahnya. Yang pertama kali, kalau kita menjelang berbuka banyakin zikir. Zikir. Nah, kita biasa baca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nah, saat azan itu dianjurkan kalau memang ada yang kita makan adalah apa? Setelah baca bismillah kita makan pizza, bukan ya? Tapi yang kita makan adalah kurma. Setelah itu nasi goreng, ayam panggang, kebuli, semua enggak. 1 biji kurma, kemudian air putih baru yang lainnya. Kemudian setelah kurma, air putih baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu puasa sunnahnya. Kalau buka puasa disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Kira-kira jam berapa sahur? Ada di sini yang sahur jam 1. Lama amat ya. Kira-kira tuh yang setengah 4, jam 4 itu sahurnya utama. Menjelang waktu subuh. Coba saya tanya nih Bapak Ibu. Saya tanya, kalau ibu-ibu bapak-bapak nggak jawab bukan berarti nggak tahu. Sebenarnya bapak ibu semuanya tahu. Khawatir riak saja, ya. Khawatir riak. Iya. Tahu warna duit, ya. Jadi imsak itu masih boleh puasa atau enggak? Masih boleh makan atau enggak? Boleh nggak? Nah, ini namanya salah kaprah, ya. Penempatannya yang keliru, yang nggak pas. Kalau imsak artinya as-shaum, asyam, bukan asyam, dia bukan asyam. Dia berarti udah nggak boleh makan minum.
penempatan imsak di situ kata ulama nggak pas, ya. Penempatannya yang pas itu namanya tanbihun, kehati-hatian. Kira-kira 50 ayat menjelang subuh, kira-kira 5 menit sebelum azan subuh dia berhenti melakukan aktivitas makan. Betul nggak? Jangan sampai dia lagi makan kacang, azan, itu keselak dah tuh, ya. Makanya hati-hati. Kalau imsak artinya penempatannya nggak pas di situ. Berarti dia udah nggak boleh makan dan minum. Nah, ini penempatannya aja harus kita pahami. Kemudian puasa kita ini sikat gigi pada saat kita puasa boleh nggak? Boleh. Sambil makan bakso boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Nah ini sebelum zuhur itu dianjurkan ada siwak, ada sikat gigi dengan pastanya. Kemudian tiba-tiba odolnya ini ketelan tanpa sengaja, batal nggak? Enggak. Batal ya kira-kira? Enggak. Ba'da zuhur kita sikat gigi itu makruh. Ba'da zuhur kita sikat gigi itu makruh. Kenapa? Baunya orang yang puasa itu mulutnya lebih harum daripada kasturi. Tapi di sisi Allah, di sisi manusia nggak tahu tadi, ya. Ini beda-beda nih, ya. Nah jadi makruh. Kemudian kita sikat gigi, kemudian nggak sengaja tertelan somainya, bukan. Apa namanya? Odolnya ketelan, batal atau enggak? Nggak sengaja, batal atau enggak? Nah ini batal kata ulama. Makanya kita harus paham puasanya. Selama ini kita keliru atau enggak? Kemudian menelan ludah ini batal nggak? Menelan reak itu batal nggak? Apa makan lagi ingus itu ada nggak ya? Batal nggak? Nah ini kita harus pahami nih, ya. Kalau ludahnya dikumpulin 1 liter batal nih. Ya Allah. Ada yang ngumpulin ludah? Ada. Sampai 1 liter. Nah ini kalau ludahnya keluar dari mulut, kemudian diminum lagi, itu batal. Keluar dari mulut, ya. Kemudian mohon izin ya, supaya kita paham puasa kita nggak salah nih. Boleh nggak lanjutin? Lanjut. Kalau kita ingus ini tiba-tiba keluar ingus kita keluar dari hidung, betul nggak? Kemudian hidup lagi. Oh my God. Masuk lagi itu batal. Paham kira-kira? Paham nggak? Paham. Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai ini boleh. Masukin lagi. Nah ini udah ingus. Nah ini harus waspada. Kita harus paham, ya. Jangan sampai kalau udah keluar ditelan lagi. Sikat gigi juga ada aturannya, ya. Kemudian kita ngomongin kejelekan orang macam-macam. Secara fikihnya kita nggak bakal, tapi secara pahalanya itu yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jaga lisan kita. Kalau ada yang bully kita, hina kita, sabar di bulan Ramadan. Kita balasnya habis maghrib, ya. Habis maghrib kita kasih bunga, sekalian kita lemparin pot-potnya. Harus sabar. Kalau orang banyak berantem, dipukul sama orang, sabar. Kenapa? Pilihan dia. Itu namanya takut. Ya. Sabar itu orang yang melakukan kesalahan di depan kita, bawahan kita, bukan atasan kita. Pembantu kita ngancurin rumah, ya. Ada yang kayak gitu? Ada pembantu rumah tangga gebukin anaknya, ada ya? Nah, ini luar biasa nih. Emang manusia itu dia kalau mengikuti hawa nafsunya melebihi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau menurut saya manusia kalau mengikuti hawa nafsunya melebihi setan. Melebihi setan. Setan pernah nggak tembak mati ajudannya sendiri? Pernah nggak? Setan pernah nggak bunuh anaknya? Setan pernah nggak bunuh bapaknya? Setan pernah nggak korupsi sampai 271 triliun? Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang tertentu. Itu manusia tuh. Nah, jadi puasa kita harus dijaga di latihannya. Jadi kalau buka disegerakan, kalau sahur itu diakhirkan. Bagaimana hukumnya tidak sahur? Di sini ada
puasa nggak sahur? Ada nggak? Ada. Ada nggak? Kenapa? Kekenyangan. Bablas, Kesiangan. Nabi habis isya tidur, bedanya kita beda bangunnya doang, ya. Kalau Nabi bangun jam 11, jam 2, sholat nggak tidur lagi. Kalau kita habis isya tidur, bangun-bangun menjelang zuhur, ya. Lihat suami istrinya sholat dini hari, malam hari jam 2 pagi, bagus nggak? Bagus. Ternyata 4 rakaat alias sholat Witir. Istri ngelihat suaminya sholat jam 7 pagi 2 rakaat, bagus nggak? Ternyata sholat Subuh. Masya Allah. Ya. Nah ini dasarnya kayak gitu ya. Suaminya jarang imam, tiba-tiba jadi imam di musola di masjid, sujud yang terakhir lama banget, mungkin di istighfar, mungkin di tobat. Ternyata dia lupa rakaat beberapa rakaat. Jangan-jangan dia lupa wudhu lagi ya. Nah jadi baik, 20 menit lagi. Nah puasa ada aturan dulu. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan bukan hanya puasa yang istimewa, amalan berikutnya adalah fafidiyatun to'amu miskin, berbagi harta kita kepada orang yang lain. Kayak anak-anak yatim ini kita berbagi, pahalanya dahsyat. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku sangat dekat dengan orang yang membantu, menjaga, yang menyantuni anak-anak ya Yatim. Puasa kita pahalanya surga. Berbagi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan 10 kali lipat. Saat di luar Ramadan bisa 700 kali lipat. Di bulan Ramadan kita makan lagi 10 kali lipat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi orang yang paling dermawan. Jangankan mukmin, kafir, binatang pun diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertakwanya kepada Allahnya bagus, hubungan kepada manusianya bagus. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah. Allah jadikan kita hamba-Nya yang bertakwa. Kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beriman husnul khotimah. Burung irian nempel di kayu. Cakep. Cukup sekian, I love you. Jemur keripik di tengah sawah. Cakep. Keripik dijemur di atas batu. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas ceramahnya Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan semuanya ya. Ya, amin. Selanjutnya yaitu sesi kuis. Mungkin Pak Ustadz boleh dikasih pertanyaan ke teman-teman infrastruktur 3 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab bisa angkat tangannya, gitu ya, Bos. Baik, ini pertanyaan kalau bisa jawab dapat hadiah. Iya. Kalau nggak bisa jawab berarti hadiahnya buat saya. Boleh diatur gitu Pak. Ya, saya kasih pertanyaan nih. Iya Pak, silakan. Baik. Udah minta tolong. Udah siap? Are you ready? Jawabnya siap. Are you ready? Siap. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Ini siapanya terserah ya. Iya, boleh. Baik. Al-Quran ini ada berapa juz? Ada berapa surat? Ada berapa ayat? Banyak banget tuh. Ayo, siapa yang yang bisa jawab? Ada hadiah voucher. Ayo. Ini maju Kak. Ayo maju, ayo Kak. Usaha lupa. Aja datang. Ya, Kak. Nama, nomor 1, nomor rekening, status, silakan. Nama Nisa dari dari MP Perkeretapian. Ada 30 juz, 114 surat, 6 ayat. Ya, baik. Jawabannya saya lurusin, tapi saya kasih hadiah deh. Ya. Ini udah semangat nih. Jadi saya luruskan supaya benar 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Alhamdulillah. Salah sedikit Bos. Iya, aman. Supaya aman. Makasih ya. Berkah. Sini. Ya, makasih
Barokah. Baik, yang kedua pertanyaannya. Yang kedua adalah surah dan ayat. Ada berapa ayat yang pertama kali wahyu diturunkan? Silakan. Ayo, Surah dan berapa ayat yang pertama kali? Ayo, maju yang Melayu. Ayo. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan saya Bruno dari MP Palang Maringan 1. Ya. Surat yang pertama. Surat Nakalah. Alhamdulillah. Selamat ya. 3 biji doang. 3 biji. Banyak dong. 3 biji doang. Amin. Satu lagi Pak. Baik. Iya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kita diwajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Itu surat apa dan ayat berapa? Ayo, siapa yang bisa? Sebelah kiri. Sebelah kiri jangan kanan dulu. Sebelah kiri. Senior Pak ini Pak. Ya, siap. Ustazah, Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Ini Al-Baqarah ayat 1 sampai 1. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, itu kenapa di belakang udah pada ngambil makanan ya? Itu belum, maghribnya masih lama. Terima kasih Pak. Mudah. Boleh dilanjut dari pertanyaan saya. Yang bisa jawab angkat tangan seperti biasa ya. Mau yang gampang apa yang susah? Bang. Sholat sunnah yang dianjurkan disebut. Ayo, yang bisa apa? Ayo. Kurang tepat. Ayo. Apa? Sholat, itu istilahnya ya sebutannya. Sholat sunnah. Ya, jadi untuk sholat sunnah yang dianjurkan itu istilahnya sholat sunnah muakkad. Betul. Langsung sama Ustaz kita ya. Ustaz dari Inggris. Masih lanjut. Pertanyaan gampang apa susah? Susah. Susah ya. Susah. Udah challenging. Surat yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayo Mas Asrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya langsung jawab ya. Jawabannya Ahad. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya? Ya Allah lupa. Pulang. Lanjut. Lanjut. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah dalam ibadah haji dinamakan sebagai. Ayo, siapa? Berarti pilih. Maju dulu dong Mbak, maju Mbak. Jawabannya sa'i. Betul. Mana wajarnya? Lumayan. Ayo maju. Ini yang milik Muswanto nih. Mbaknya namanya siapa? Wita. Oh. Lanjut lagi Bu Betty. Kita lanjut lagi. Dalam istilah agama Islam, toleransi sering disebut. Halo, ayo. Aku. Udah. Aku. Apa tuh? Hablum minan nas. Kurang tepat. Sesuai dengan kunci jawabannya.
Namanya Mbak siapa? Estiana Putri dari MP Mikes. Oke. Jawabannya? Pasamu. Betul. Mas Satri coba lagi ya. Apa? Lanjut. Masih ada kan hadiahnya Mbak Gita? Kenapa gue kan main, Cak? Rasulullah wafat dalam usia berapa dan dimakamkan di kota apa? Ayo siapa? Oh, apa? Yang belakang, Enggak. yang depan. Ayo buruan klik dulu. Apa? Ulang lagi. Oke, Bang Yana silakan. Ya, pertanyaannya apa? Usianya 60 tahun, dimakamkan Salah. Madinah. Salah. Oke. Iya, beda ibu-ibu rajin pengajian ya. Oke, lanjut lagi. Apakah yang dimaksud dengan dalil naqli? Ayo. Apa yang dimaksud dengan dalil naqli? Ayo, siapa? Googling semua kayaknya. Buka handphone semua. Ayo, sinyal siapa yang dulu? Ayo, ada? Ada? Apakah yang dimaksud dengan dalil naqli? Ayo, maju. Coba jawab ya. Dari arti yang berkaitan dengan akal pikiran, itu bisa kayak risetan yang bisa masuk ke logika. Langsung dikoreksi sama Ustaznya ya. Oh, saya baru salah. Pak Sinar mau jawab, Pak Sinar? Nakli perbuatan. Siapa ya yang mau jawab? Ayo, menyerah. Lanjut, ganti pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Jawabannya adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Oh, gampang banget. Gampang banget emang. Terakhir ya kali ya Bu ya. Ada berapa lagi? Oh, ada tambahan. Oh, jadi berapa? Lanjut. Lanjut dong. Dari Allah ya. Nabi yang diberikan mujizat berupa kekayaan melimpah dan mampu berbicara dengan hewan. Aku. Ayo. Nabi Sulaiman. Coba. Nabi Sulaiman alaihissalam. Betul. Thank you so much. Ketiga loh. Thank you so much ya. Jangan gitu. Mau mencoba terus. Tegadain. Dalam Al-Quran, hukum baca kata ketika nun mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Lanjut juga nih. Ya. Setelah ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW meninggal, oleh siapakah Nabi diasuh? Ayo. Nggak boleh. Yang udah ya. Kasih yang lain. Yang udah. Gantian yang lain. Siapa? Itu siapa tuh? Itu. Maju kakak. Ayo. Batu Sadi. Mau maju banyak. Masih aku mau banyak nih. Siapa yang mau yang banyak silakan banyak. Namanya Mbak. Iya. Isi. Jawabannya. Di asuh kakeknya
HP-nya Abdul Muthalib. Betul. Lanjut Sarah, lanjut. Lanjut dong. Sarah yang kenceng dong ngomongnya. Ngomong yang kenceng dong. Lanjut ya. Ilmu apa yang membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang atau yang buruk. Apa Gimana sih? Gimana sih? Ada tuh apa? Sarah gimana? Sarah suka bercanda. Sarah bercanda deh. Sunnah yang berupa ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sunnah apa? Udah pada dari sini sama aku sunnah apa? Oh yang udah. Sunnah yang berupa ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah apa? Itu yang di belakang mau jawab dulu, gorengan dulu itu Bu. Ayo ini terakhir loh, ada yang bisa jawab gak? Senat Rod. Menyerah. Kayaknya Bu. Ayo mau jawab apa? Pertanyaannya, sunnah yang berupa ketetapan Rasulullah SAW disebut sunnah apa Pak? Betul. Oke. Sepertinya cukup ya untuk kuisnya. Ya, kecewa deh. Demikian Bapak dan Ibu, sampailah kita pada akhir acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Baron dan rekan-rekan MP dan teman-teman infrastruktur yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk datang di acara Bukber hari ini. Akhir kata, saya Sarah Ramadhani pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dogger guys. Boleh. Makan guys, makan. Kok gelap ya ruang kita? Makan. Makan guys. Koi. Ya, pada pegang deh. Ya Bu, dua aku ya, sama temen aku. Taruh. Biar pegang. Hai guys, lagi makan. Tapi itu ada